Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video masa kali ini kita akan kembali bahas soal fisika, terutama untuk torsi dan momen inersia. Oke, kita langsung cek aja soalnya. Yang pertama, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya jika poros berada di titik A adalah. Kemudian kita diberikan sebuah gambar. Nah, di mana gambar ini adalah ada sebuah batang, kemudian diberikan gaya pada masing-masing titik ya, A, B, C, dan D. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus paham dulu apa itu momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu adalah secara sederhananya adalah gaya yang menyebabkan sebuah objek itu berputar. Oke. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu cuma satu. Rumusnya adalah kalau misalnya di bab gaya kita udah bahas bahwa F sama dengan M kali A. Maka kalau di sini momen gaya itu torsi ya. To sama dengan F kali D. Jadi beda ya antara momen gaya dan gaya. Kayak momen gaya itu adalah F kali D. Gaya menyebabkan sebuah benda itu bisa berputar. Nah, kemudian ketika ada beberapa gaya yang bekerja, maka kita harus jumlahkan semua gaya-gayanya sehingga menghasilkan momen gaya tertentu. Nah, bedanya kalau misalnya di gaya itu adalah gaya arah sumbu X atau arah sumbu Y. Nah, kalau di sini kita bisa dapati bahwa momen yang dihasilkan itu adalah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam karena tadi geraknya meningkat. Oke, kita langsung bahas soalnya. Nah, sekarang dari gambar ini, maka ketika diketahui di soalnya itu adalah bahwa porosnya di titik A, maka kita ambil A itu sebagai poros. Jadi kalau misalnya kita tarik atau dorong batangnya, maka titik A ini akan diam atau menjadi poros ketika benda tersebut berputar. Berarti ketika kita coba tarik porosnya, karena poros itu akan tetap, maka untuk yang pertama ini tidak akan memberikan momen gaya. Atau kita bisa tulis momen gaya yang pertama sama 0. Ini juga dibuktikan bahwa di rumus momen gaya ada D. D itu adalah jarak ya. Jarak antara gaya dengan dimana jaraknya itu adalah tegak lurus gitu ya. Jadi jarak gaya dengan poros dimana harus tegak lurus antara gayanya dengan jaraknya. Oke, buat yang pertama 0. Nah, untuk yang F2 karena dia ada jarak 2 meter di situ, jarak 2 meter dari poros, maka kita bisa tulis bahwa untuk yang B, torsi di titik B itu adalah F2 kali D. D-nya misalnya D yang B misalnya ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan momen gayanya itu adalah F2-nya 4 Newton dikali, nah tadi jarak dari poros ya, jarak dari poros dari A ke B itu adalah 2 meter. Maka momen gayanya itu adalah 4 kali 2, 8 Newton meter. Nah, ini kita lakuin juga untuk yang ketiga dan keempat, titik C dan D. Maka kita dapat untuk yang C berarti F3 kali D. Untuk yang C, jaraknya dari A ke C, berarti A ke B 2, B ke C1, jadi 3 ya. Jadi 5 kali 3 itu 15. Kemudian satu lagi yang D itu berarti F4 dikali D sampai ke D ya. Berarti F4-nya 10. Dari A ke D-nya berapa? 2 tambah 1 tambah 3. Jadi 6 ya. Jadi 6 kali 10, 60 Newton meter. Oke, udah beres belum? Belum. Nah, tadi kan
momen gaya itu menyebabkan benda berputar, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, kita sepakati dulu bahwa momen gaya bernilai positif. Positif itu jika berlawanan. Kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, maka dia jadi positif ya. Gimana maksudnya? Kita langsung coba aplikasiin aja. Berarti untuk yang B, yang F2, kalau misalnya kita pegang batang di titik A, kemudian kita tarik di titik B, maka yang terjadi adalah benda akan berputar berlawanan ya. Kalau C jadi searah, yang D jadi berlawanan. Maka kita bisa ambil bahwa yang B itu positif, yang C itu negatif, yang D itu positif. Jadi gimana? Kita bisa menghitung semua torsi yang bekerja, semua momen gaya yang bekerja dengan menjumlahkan semuanya. Di sigma torsi itu adalah yang B tambah yang C tambah yang D. Jadi berapa? Jadi 8 kurang 15 tambah 60. Berarti momen gayanya adalah 8 kurang 15 minus 7 tambah 60, 53 Newton meter. Jadi jawabannya adalah 53. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 buah partikel dipasang pada kerangka yang masanya diabaikan. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah. Jadi untuk soal ini beda yang ditanya. Kalau soal sebelumnya itu momen gaya. Momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Kalau ini adalah momen inersia. Momen inersia itu bisa dibilang sebagai massa ketika benda tersebut berputar. Otomatis ketika benda itu berputar, maka objek itu menjadi berpengaruh. Contoh, ketika bendanya panjang, maka kita bisa bilang bahwa untuk memutar benda tersebut diperlukan gaya yang lebih besar dibandingkan ketika bendanya pendek. Nah, ini digambarkan oleh momen inersia. Jadi, momen inersia itu rumusnya adalah I sama dengan mR kuadrat. M itu adalah massa bendanya, R itu adalah jarak atau radius dari titik pusatnya ke bendanya ya, atau dari titik pusat massanya ke ujung. Oke. Untuk soal ini, karena soal ini merupakan 3 buah partikel, karena 3 buah partikel berarti setiap partikel itu dia punya momen inersia masing-masing. Otomatis kita harus menjumlahkan juga momen inersianya. Nah, berarti mirip dengan soal momen gaya tadi. Yang pertama, kita bisa mencari momen inersia untuk benda yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Yang perlu jadi catatan adalah sistem ini diputar terhadap sumbu Y. Maksudnya gimana? Jadi kita anggap sumbu Y itu sebagai sumbu putar. Jadi kita bayangin, kita pegang sumbu Y-nya terus kita putar. Yang perlu kita cek adalah kalau misalnya ada sebuah benda yang terletak di sumbunya, apakah benda itu ikut berputar atau apakah benda itu mempengaruhi momen inersianya? Kalau kita perhatikan di sini, M yang ini ya, yang M itu dia berada di sumbu Y. Maka kalau kita bayangin kita putar, maka ya M itu bakal tetap diam di tempat ya. Jadi mirip dengan kasus yang tadi di soal sebelumnya di titik A, maka ini pun dia tidak memiliki momen inersia. Ini juga bisa
dapetin bahwa jaraknya atau radiusnya itu 0. Kalau kita hitung dari sini, dari sumbu Y. Oke, maka yang perlu kita hitung adalah dua sisanya. Yang pertama, kita anggap yang sebelah kiri itu yang pertama, yang kanan itu yang kedua. Berarti untuk yang I1, kita dapetin bahwa M-nya itu adalah 3M. Kemudian R-nya itu A. Berarti jadi 3M. Kemudian R-nya itu A. Jadi 3M kali A kuadrat. Jadi 3M ya 3M, A kuadratin jadi A kuadrat. 3M kali A kuadrat, tinggal tulis berdampingan. Oke, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, berarti diketahui ada 2M di situ. Kemudian R-nya itu adalah 2A. Nah, kalau kayak gini berarti sama ya, kita hitung yang kuadrat dulu. 2A kuadrat berarti masing-masing kuadratin. Jadi 2A kuadrat 4, A kuadrat, A kuadrat. Jadi dikaliin angka-angka, huruf-huruf, 2 kali 4, 8, M, A kuadrat. Maka gabungan dari momen inersia atau momen inersia dari sistem adalah gabungan dari semuanya. Kalau di momen gaya tadi ada yang berlawanan, ada yang searah positif negatif. Kalau di masa ini karena dia skalar, jadi di jumlah semua. Jadi udah pasti plus. Jadi berapa? 3MA kuadrat tambah 8MA kuadrat. Berarti jadi jawabannya 8 tambah 3, 11MA kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke, itu aja untuk video ngasal fisika kali ini. Kalau ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Boleh di like. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja DM ke fastlearners.id.